Bagi seorang public figure atau siapapun, jangan pernah bersikap arogan. Ketika kamu tidak punya fans, kamu juga bukan siapa-siapa. Hola netizen yang tercinta, video lama mendiang Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah kembali viral. Hal ini terkait dengan komentar Atta Halilintar yang membalas netizen yang berbakti tentang tudingan bahwa Vanessa Angel hamil duluan sebelum menikah. Pada video lama yang beredar, Vanessa dan Bibi diundang di podcast Dodit Mulyanto. Kala itu, Vanessa sempat ditanya soal gosip yang menudingnya hamil duluan sebelum menikah. Bibi dalam video tersebut juga menanggapi bahwa memang saat resepsi Vanessa sudah mengandung Gala Sky. Video lama tersebut sontak mengundang berbagai respon dari netizen yang berbakti. Mereka menuliskan beragam tanggapan atas jejak digital Vanessa Angel dan Bibi di masa lalu. Kata Atta cuma membela Vanessa, padahal tanpa dibela ini jejak digital udah bisa membela dirinya sendiri. Ya, begitulah salah satu komentar netizen yang budiman. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi gini ya, mau hamil di luar nikah, mau nikahnya nggak direstui, itu urusan pribadinya seseorang. Lebih bagus urus aja pribadi kita masing-masing, jangan ngurusin pribadinya orang. Itu kan privacy, seperti itu. Dengan apa kita mengatakan hal seperti itu ke publik, kita membicarakan hal itu ke publik secara luas supaya apa? Supaya orang-orang pada tahu gitu, si Ono dulu itu nikah gak direstui nikahnya, hamil di luar nikah, biar apa? Biar malu gitu. Terus kamu yang mengeluarkan kata-kata seperti itu dapat pujian? Enggak, orang malah jijik sama lu gitu. Karena kita setiap manusia ya pasti kita punya kekurangan, kita punya kelebihan, ada dosa juga, ada aibnya kita. Jadi bagus tutup rapat aibnya kita masing-masing, tapi kita jangan ngebuka aibnya orang gitu. Saran dari aku gitu ya. Kita tahu bahwa selebritis adalah seorang influencer, adalah seorang yang kerjanya di infotainment, yang mereka emang layak untuk ditonton banyak orang. Tapi bukan berarti kehidupan mereka yang itu belum tentu benar harus dibicarakan ke halayak luas, apalagi yang menyenggol sesama selebritis gitu. Kitanya yang tadinya netizen nonton jadi nyanak kayak gitu. Berikanlah contoh yang terbaik buat netizen di Indonesia ini. Gimana tontonan di Indonesia ini mau baik kalau selebritisnya aja buka-bukaan aib, padahal itu entah betul entah enggak gitu. Gimana kita-kitanya mau dapat hal yang positif gitu loh. Ampun deh Gio, semoga berubah deh ya berita-berita ini. Saya juga orang yang kerja di infotainment, apalagi saya ini seorang presenter yang membicarakan seputar kehidupan selebritis. Jadi kok selebritis yang gila-gila ngebuka aib orang, saya geli saya jujur. Saya sampai bingung juga kan, panjang lebar kan, kenapa harus di-repost, kenapa harus dibuat story. Kakaknya ini bener, kalau dibilang ya kita nggak bisa isi tahu isi hati orang kan, tapi Tuhan nggak akan pernah meleset. Apapun yang kita tanam itu akan kita tuai kan. Jadi saya sampai nggak habis untuk bicara ini itu ya, saya cuma minta stop gitu, stop lah, kasihan. Semoga kalian diberikan hidayah untuk merubah mindset kehilapan kalian. Selebihnya sekurangnya juga saya ini ngomong ini, saya ini nggak sempurna, saya nggak sempurna, nggak ada sempurna hidup saya. Tapi saya hidup nggak pernah menyakiti perasaan orang, tapi orang sering menyakiti perasaan saya. Saya nggak pernah balas, lalu saya diam, lalu saya minta sama Tuhan. Karena apalah arti hidup ini? Hidup ini cuma sementara. Saya mencari kebahagiaan. Karena saya pribadi, saya nggak punya keluarga sempurna. Sedih, sakit, semua yang kita rasakan. Karena saya tahu, kadang kita tidak tahu nyawa kita kapan, kehidupan kita kapan. Setidaknya kita berguna untuk orang lain, walaupun kita nggak memberikan dia apa yang banyak. Berguna bukan dalam arti kita harus memberikan dia uang banyak, kita memberikan edukasi yang baik. Ya walaupun kita ini bukan, kalau dibilang orang muslim ya ustadz gitu, bukan ustazah gitu, bukan. Kita sesama manusia yang punya hati perasaan. Ya teman-teman, mereka tersorot karena mereka itu kan public figure. Kalau kita maaf, kita bukan siapa-siapa.
kita ini cuman orang yang bisa mengagumi. Kalau saya pribadi, saya nggak pernah suka cinta bahkan sama ini, sama saya malah lebih sayang sama cinta sama Tuhan saya, karena tidak kita tahu dunia ini bukan dunia keabadian. Sampai nggak bisa ngomong bener. Rasanya kayak nyesek sekali gitu loh melihat dunia ini. Coba nih kita pikirin kayak Palestina sekarang kayak gimana. Ini kalian malah sibuk di dunia ini, sibuk sindir. Ya Tuhan. Ada teman-teman yang begitu banyak merespon positif dan berpihak terhadap apa yang terjadi di keluarga Pak Haji Faisal, ya, terutama Mbak Puji dan Degala. Dan hal ini saya rasa satu kewajaran ketika kita menjadi umat manusia untuk saling menyayangi dan saling memberikan satu hal apresiasi ketika seseorang mampu untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap seorang anak yatim piatu, anak kecil yang belum akil balik, yang ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi seseorang yatim piatu. Hal itu hal yang sudah sewajarnya. Ketika ini juga saya mengamati apabila seorang public figure ya maupun peristiwa apapun, ketika dia melakukan hal-hal yang menurut kebiasaan umumnya itu menjadikan hal pastinya pro dan kontra, dan hal tersebut menjadikan satu hal pertanyaan di antara teman-teman netizen, kok bisa, kenapa, dan seperti apa. Karena kita semua pastinya menyadari hal inilah yang pasti dirindukan oleh orang lain juga, bahwasanya melihat seorang public figure yang memiliki satu hal sikap yang sopan, rendah hati, dan selalu menghargai orang lain. Nah, itu menjadikan satu hal pujian pastinya, hal yang diinginkan. Jadi jangan lupa juga bagi seorang public figure atau siapapun, jangan pernah bersikap arogan, karena kita sebagai netizen yang menyokong semuanya. Ketika kamu tidak punya fans, kamu juga bukan siapa-siapa, nothing di bangsa dan negara ini. Ya, jadi hal ini saya amati benar ketika adanya sesuatu hal yang bertolak belakang dari kebiasaan umum yang terjadi di masyarakat, maka hal itulah menjadikan satu pertentangan di hati teman-teman netizen. Artinya kita berpikir sehat dan cerdas, bagaimana sudah seharusnya kodrat kita sebagai manusia untuk menjalin hubungan baik terhadap sesama kita. Hal itu luar biasa menurut saya, dan itu Tuhan sangat menyukainya. Kenapa tidak kita lakukan hal yang positif? Jangan kita hanya untuk menyembah, mendewa-dewakan, tapi tidak berpikir ini yang benar atau ini yang salah. Nah, hal itu yang saya rasa bukan hal yang benar. Namun ketika mungkin saja suatu saat Puji melakukan hal-hal yang tidak baik, karena dia juga manusia biasa, saya akan memprotes itu gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu hal yang harus kita lakukan. Ketika hal-hal yang kita lihat itu memang sudah seharusnya, sudah sewajarnya ketika kita hidup di masyarakat. Itu yang saya rasakan, oh ternyata teman-teman netizen ini pada cerdas-cerdas dan berpikiran logika gitu loh. Dan melihat satu hal perasaan juga, ketika kita harusnya juga menghormati dan menghargai dan memanusiakan manusia. Hal itu yang utama pastinya.